Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sunanti dengan NIM 213100188 dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan use case dan flowchart dari studi kasus aplikasi pendaftaran rawat jalan rumah sakit yang berada di wilayah Magelang. Di sini kami membuat sebuah inovasi baru dari aplikasi pendaftaran rawat jalan sebelumnya karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu sering terjadinya antrian panjang yang disebabkan oleh lamanya proses pendaftaran jika dilakukan secara manual. 2. Jika melakukan pemeriksaan di beberapa rumah sakit, pengguna harus mendownload aplikasi yang berbeda hanya untuk melakukan pemeriksaan yang sama. 3. Kurangnya informasi jadwal praktik dokter membuat pengguna kurang jelas dalam mendapatkan informasi. 4. Pengguna kesulitan dalam menyampaikan keluhan terkait prosedur pendaftaran rawat jalan secara online dan lamanya respon yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart pendaftaran rawat jalan yang telah kami buat. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu pendaftaran pasien, poli yang dituju, tindak lanjutan, dan apotik. Di bagian pendaftaran pasien terdapat keterangan mulai, yaitu terdapat 2 keterangan, pasien baru dan pasien lama. Pada pasien baru, yaitu memasukkan data pasien baru. Untuk pasien lama, yaitu memasukkan nomor rumah sakit dan tanggal lahir. Untuk nomor rumah sakit, yaitu menyesuaikan rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggal. Selanjutnya masuk ke bagian poli yang dituju, yaitu dialihkan pada dashboard rumah sakit. Di bagian ini, pengguna atau pasien dapat memilih apa yang ada di bagian dashboard rumah sakit. Selanjutnya memilih poli yang akan dituju. Di sini pasien akan menyesuaikan poli di mana mereka akan menjalani perawatan. Yaitu selanjutnya memilih tanggal reservasi. Di sini pasien dapat menentukan tanggal kapan mereka akan melakukan perawatan menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Di sini terdapat mendapatkan nomor antrian. Di bagian ini, pasien dapat memilih antrian baik dari di awal maupun di akhir. Selanjutnya terdapat pasien dapat membawa nomor antrian ke rumah sakit yang dituju. Pada bagian atas, yaitu mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya di bawahnya, pasien dapat membawa nomor antrian ke rumah sakit yang dituju. Setelah mendapatkan nomor antrian, maka pasien akan langsung datang ke rumah sakit tanpa harus antri. Selanjutnya pemeriksaan oleh dokter. Tindak lanjutan. Pemeriksaan surat konsul oleh petugas, yaitu masuk lagi pemeriksaan lab, menyerahkan hasil lab, menerima dan mendapatkan resep, dan memberi nomor resep, menyerahkan obat, dan keterangan obat. Selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case yang telah kami buat. Di sini, di use case kami terdapat 3 aktor, yaitu pasien, petugas, dan dokter. Di sini, petugas memasukkan data pasien, mengubah data pasien, menghapus data pasien, memasukkan data pendaftaran, mengubah data pendaftaran, dan menghapus data pendaftaran. Di bagian memasukkan data, yaitu mengelola data pasien, terus login. Selanjutnya di bagian memasukkan data pendaftaran, yaitu petugas melakukan mengelola pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya melakukan login. Di bagian pasien masuk dengan menggunakan email, terus login. Di bagian aktor pasien terdapat
pendaftaran rawat jalan. Di sini pasien dapat melakukan pendaftaran rawat jalan secara online. Terus selanjutnya memilih poli yang akan dituju. Di sini pasien dapat menentukan poli yang akan dituju. Selanjutnya di bagian aktor dokter, yaitu terdapat pemeriksaan oleh dokter dan memberikan resep obat. Di sini dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien dan memberikan resep obat kepada pasien. Selanjutnya pasien setelah mendapatkan resep dari dokter, maka akan melakukan penukaran obat kepada apoteker, yaitu menerima obat.